Apalagi nek ora arep jagong. Arep jagong lho, wis lewani ninggal salat. Jam 3 budal jagong. Wis salat aku enak. Lah iya. Jam 3 budal jagong, adoh rung salat ngasar, ditakoki jarine meninggalkan salat. Repot niki. Gara-gara jagonge wani ninggal salat. Apa meneh gara-gara rekreasi. Ya. Gara-gara ziarah wani ninggal salat, Masya Allah, malun. Itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa syu'batu sadisata asyara utawi syubah utawa cabang kang kaping 16. Sekarang bab yang ke-16. Temanya apa? Temanya adalah al-bukhlu, yaitu medit niku bahil bidinil islami kelawan agama Islam. Jagalah Islam Anda dengan sekuat-kuatnya, jangan engkau jual murah. Ojo murah karo agama. Sing medit artinya pegang Islam Anda, jangan sampai bocor, jangan sampai kececer. Ini namanya medit. Ojo gampang-gampang agama ditukar dengan apapun, ya. Karena ono kaya kuna kaya yen ta ana apa al-qatlu den pateni wa idkhalu lan den lebokake finnari ing dalam neraka iku ahabbu luweh iku ahabba luweh den demeni ilaihi maring wong minad dukhuli tinimbang saking mlebu fil kufri ing dalam kufur. Jagalah Islammu dengan sungguh-sungguh, jangan sampai terlepas. Seperti andaikan engkau harus terbunuh dan engkau harus disiksa, dibakar, itu akan lebih mayar, lebih mudah daripada engkau kehilangan agamamu. Ngono lho. Yang dimaksud niku. Jadi jogo Islam itu dengan sekuat-kuatnya. Gak bisa ditukar dengan kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Ini menjaga yang namanya agama Islam. Wa ya'rifalan yen ta weruh sapa wong anna dinahu sak temene agamane wong iku azzu luweh mulya alaihi ing atase wong min jami'i auladi tinimbang sekabehane anak pira-pira anake wong wa amwalihi lan pira-pira bondone wong. Memegang agama itu lebih mahal, lebih dipegang dengan erat dibanding melebihi daripada sayangnya melindunginya kepada anak dan hartanya. Contoh Mbah Nabi Ibrahim. Mbah Nabi Ibrahim niku melepaskan dunianya, melepaskan anaknya demi mentaati perintahnya Allah Ta'ala. Ya, wis to nek aku pancen kon beleh anakku tak beleh, nek iki pancen perintahe Gusti Allah. Niki lho pentingipun jaga agama Islam. Dengan segala konsekuensinya orang masuk agama Islam niku.
Kadang-kadang saya kemarin ada terjadi, saya kemarin juga melihat di sebuah YouTube ada seorang perempuan muslimah rela melepas jilbabnya demi pekerjaan. Terus notak lagi, contoh paling gampang dewe nih, paling dek dewe. Banyak para muslimah yang rela melepas jilbabnya, hijabnya demi mencari pekerjaan. Bahkan yang masuk di pabrik-pabrik, yang di mebel-mebel, yang di daerah pesuruhan, rela tidak Jumatan, rela tidak meninggalkan sholat duhur, sholat asar di waktu bekerja demi mencari ekonomi. Ini berarti sangat hina sekali kalau dalam pandangan orang yang memegang dengan agama Allah Ta'ala. Niku lagi ngoten. Saya pernah tanya juga kepada dulu yang pernah menjadi teman saya, kerja nanti mas, kalau saat ini kita pesuruan pak, ini apa? Tenggene penggergajian kayu, besar pabrik kayu. Lah ngoten bilang gini ku lho Pak, kan kula bingung. Teng mriku niku mboten saged salat Jumatan enggak boleh. Salat zuhur niku waktunya hanya setengah jam untuk rehat dan salat dan makan. Rehat, makan, salat zuhur. Lah salat zuhur piye? Kula sumring mboten salat zuhur. Masya Allah. Yang seperti ini kalau menurut pandangan agama tinggalkan saja. Penggaweane Gusti Allah ora kurang dalan. Ngoten lah maksudnya itu. Jadi harga diri Islam itu harus benar-benar dipegang. Apalagi nek ora arep jagong. Arep jagong lho, wis lewani ninggal salat. Jam 3 budal jagong. Wis salat aku enak. Lah iya. Jam 3 budal jagong, adoh rung salat ngasar, ditakoki jarine meninggalkan salat. Repot niki. Goro-goro jagongnya wani ninggal sholat. Apa meneh goro-goro rekreasi ya. Goro-goro ziarah wani ninggal sholat. Masya Allah. Mal'un. Itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nggih lho Bu, kadang-kadang niku goro-goro ziarah campur karo rekreasi. Dilalah wayahe sore niku tasik tenggene Melasti. Sama roh gak Melasti iki? Sing roh hanya beberapa nih. Ditakoki gadah salat ya katanya sudah. Kok Masya Allah. Wayah salat. Apapun kepentingan dunia tinggalkan. Ngoten. Apa meneh nek kur ziarah, rekreasi, jagong, Masya Allah. Perkara sepele ini. Nah. Qala al-ma'alif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darain amin. Lah sing kadang-kadang rekoso neh niku wani ninggal salat gara-gara pladen. Masya Allah. Kuwi malaikate gregeten wis si rambut cekel dilop-lopno ning gone duduh rawon namane ya. Gregeten. Tukang ngowahi duduh apa jenenge? Nduduhi segoe kadang-kadang sampai wani ninggal ora salat. Ngoten lho, pegang agama Allah seperti itu. Qala al-ma'alif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darain amin. Ini terus ada cerita hikayah ini bahasa Arab, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya hikayat. Cerita niku nek basa Jawa maknane sak rata. Teko ndi cerita ini. Tapi cerita itu ada dua. Ada cerita yang fiktif, ada ya cerita yang nyata. Lah, mungkin jenengan kanton nilai karena ini sudah termuat dalam kitab. Biasanya kalau sudah termuat dalam kitab, itu yang fiktif juga banyak, yang nyata juga banyak. Hukiyah dan hikayahake diceritakan Anak Umar ibn Abdul Aziz saat temene Umar ibnu Abdul Aziz fi waktu khilafatihi ing dalam waktune dadi khalifah. Sapa Umar bin ibn Abdul Aziz nalikane Umar ibnu
Abdul Aziz niki jadi presiden, menjadi khalifah. Arsala mutus sapa Umar ibnu Abdul Aziz jamaatan ing golongan ing pasukan ila Rumi maring negara Rum li ajli ghazwi krana are perang. Jadi presiden iki ngongkon prajurite teka ning negara Rum untuk memerangi negara Rum. Ekspansi Islam. Jadi ekspansi Islam ini dulu juga pakai perang. Kanjeng Nabi ini perang selama 63 kali. Namanya Ghazawah sama Sariyah. Perang yang dipimpin langsung oleh Kanjeng Nabi sebanyak 3 kali. Selebihnya dipimpin oleh jenderal-jenderal perang. Pada Umar ibni Abdul Aziz juga seperti itu. Dia memerintahkan pasukannya untuk pergi ke negara Rum untuk ekspansi Islam, perang. Lah nyampe di negara Rum, fausiro, fanahazamu mongko kepelayu apa jamaah. Ternyata pasukannya tadi kalah. Yang 20 menjadi tawanan. Sing 20 jadi tawanan. Ngerti toh harta tawanan itu? Harta tawanan itu banyak kalau dalam tempo dulu. Kalau sekarang itu masih ada ya tawanan Israel, tawanan Palestina. Ya kalau zaman dulu juga sudah memang sejak zaman dahulu itu termasuk tawanan itu ada. Akhirnya yang 20 ini tertawan oleh pasukan Rum. Nah, ini biar agak cepat nanti di terjemahnya saya baca sendiri itu. Setelah tertawan yang 20 itu tadi, maka yang 20 itu dihadapkan pada Raja Rum. Nenggone Raja Rum. Dihadapkan pada raja. Ketika itu raja menanya, barang apabila kamu mau meninggalkan agamamu dan kamu mau mengikuti jejakku, artinya tidak menyembah Allah tapi menyembah apa yang disembah oleh Raja Rum, maka orang 20 tadi akan diberi jabatan, diberi kedudukan, diberi neng kene tulisannya beselit itu apa ya? Wong nek dudu sertifikat, tanda bukti orang diangkat jadi pegawai PNS itu namanya apa? SK. Sama nanti akan saya beri SK untuk menduduki suatu wilayah dan Anda akan saya berikan harta yang banyak dan kekuasaan. Akhirnya salah satu dipanggil oleh Raja Rum, dipanggil, apakah kamu mau meninggalkan agamamu? Dijawab oleh salah satu pasukan tawanan itu, demi Allah saya tidak akan menjual agamaku dengan apapun. Akhirnya orang yang tidak mau mengikuti jejak Raja Rum tadi dipenggal kepalanya, hingga kepalanya menggelinding sampai di tepi. Neng kono alun-alun tulisan jenengan baca itu. Dipanggillah orang kedua. Apabila engkau mau meninggalkan agamamu, kamu akan saya beri kedudukan, harta, juga kamu akan saya angkat sebagai penguasa di daerah tertentu. Maka orang kedua tadi juga menjawab, saya tidak akan meninggalkan agamaku demi apapun. Akhirnya oleh perintahnya Raja Rum dipenggal pula kepalanya. Terus dipanggillah orang ketiga, berarti nek kabeh 20 wis kelong loro. Ijik 17. Salah satu daripada 17 tadi dipanggil lagi. Kamu kesini, apakah kamu mau meninggalkan agamamu? Ya, saya akan meninggalkan agamaku. Saya lebih memilih jabatan, pangkat, harta dan lain-lainnya yang akan engkau berikan.
Wah, akhirnya raja perintah, tulis orang ini, beri mereka jabatan. Menterinya langsung ngomong kepada rajanya, wahai raja, orang ini mau meninggalkan agamanya apa tidak perlu untuk dicoba dulu? Untuk dicoba dulu. Jangan langsung diberi hadiah, tapi harus dicoba dulu. Ya. Akhirnya rajanya memerintahkan, yang baik apa? Suruh dia itu membunuh temannya yang lain. Disuruh memilih temannya untuk dibunuh. Akhirnya orang yang meninggalkan agama Islam tadi memilih untuk membunuh temannya. Akhirnya temannya diambil salah satu, dibunuh. Berarti karek piro? Kelong telu sing wis mati. Karek 16 di antara karek 17 toh. Yang satu yang membunuh tadi. Yang satu yang membunuh. Terus menterinya mengatakan, wahai raja, kalau dia sudah berkhianat kepada temannya sendiri, apalagi dengan kita, pasti dia nanti akan menjadi pengkhianat juga. Akhirnya orang yang membunuh tadi juga diperintah dibunuh oleh rajanya, diperintahkan untuk dibunuh oleh rajanya. Itu dalam kisah itu berikutnya bisa jenengan baca selengkapnya ya. Jadi orang-orang yang meremehkan untuk memegang teguh dengan adanya akidah atau agama. Makanya wala tastaru bi ayati samanang qalilau wa iyaya fattaqun dalam Al-Qur'an. Wala tastaru bi ayati samanang qalilau wa iyaya fattaqun. Jangan engkau tukar agamamu dengan harga yang sangat remeh. Jangan engkau tukar agamamu dengan urusan yang remeh. Wa iya ya fatakun, dan hanya patut kepada aku engkau semua takut, kata Allah Ta'ala, dan takutlah engkau sekalian kepadaku. Niki soal agama. Makanya wonten ing zaman akhir niki nyekel agama niku abot Bu. Kita sendiri merasakan dalam kehidupan yang nyata sekarang nih loh. Serawungan sing modele koyok ngene iki, gitu. Dunya keadaane ngene iki, tantangan urip wis ngene iki, gitu. Berat sekali dalam memegang agama. Meskipun agama sekarang itu semakin banyak pemeluknya. Bayangkan Islam itu semakin lama semakin dikenal. Tapi nilai agama semakin lama semakin runtuh. Inilah agama Allah Ta'ala. Saat ini napa malih di kelompok-kelompok di tempat-tempat niku koyok-koyok negak pengajian niku koyok-koyok ketinggalan zaman. Koyok-koyok loh ya, koyok-koyok. Jadi koyok-koyok itu seperti itu. Makanya wala tastaru bi ayati tsamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Qala al-ma'alifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin.